Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel saya, John Hussein. Nah, sekarang saya sedang berada di pinggir sawah. Sejauh mata saya memandang, ini semuanya sawah, gitu ya. Oke, dan ini juga sawah ini banyak motor-motor para petani kayaknya, gitu ya. Nah, teman-teman, saya tertarik membuat konten ini di bawah saung sawah ini ya, karena memang di sini itu tenang gitu teman-teman bisa merasakan bagaimana sejuknya udara di sini, anginnya sepoi-sepoi gitu ya. Jadi melihat aliran sungai di sini, pokoknya ini salah satu spot yang asik lah ya, yang perlu teman-teman cari di tempat masing-masing gitu ya. Nah, ini saya sedang berada di Desa Karangkamiri, Langkap Lancar, desa dengan segudang cerita, dengan segudang potensi yang luar biasa gitu. Banyak sekali tumbuhan yang tumbuh di sini yang tentunya kualitasnya luar biasa. Banyak juga produk-produk yang dihasilkan di sini. Nanti akan kita bahas di video berikutnya. Nah, hari ini saya hanya akan membahas tentang sebuah kebahagiaan gitu teman-teman. Apakah teman-teman sedang merasa bahagia hari ini? Kalau sedang merasa bahagia, selamat gitu, karena Anda tidak harus jauh-jauh mengeluarkan uang banyak untuk kebahagiaan gitu, untuk sehatnya hidup. Karena salah satu faktor kesehatan adalah bahagianya diri kita. Yang kedua juga ternyata bahagia itu berpengaruh kepada kreativitas dan produktivitas. Menurut riset itu faktor kebahagiaan kita mempengaruhi produktivitas dan kreativitas. Jadi ada kemungkinan kalau kita tidak kreatif, tidak produktif, berarti kita tidak bahagia. Nah, bagaimana cara menciptakan bahagia itu? Nah, oleh karena itu teman-teman, saya tertarik membuat video ini tentang sebuah kebahagiaan ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat diri kita bahagia yang akhirnya kita akan berpengaruh terhadap produktivitas dan kreativitas gitu ya. Ternyata betul yang saya alami, ketika hati sedang bahagia muncullah produktivitas yang lebih dan muncullah kreativitas gitu. Tetapi kadang-kadang juga ketidakbahagiaan itu juga membuat sebuah kreativitas. Contoh, kita membuat sebuah tulisan puisi ketika tidak bahagia bisa jadi. Tetapi riset mengatakan bahwa itu mempengaruhi kondisi jiwa kita yang bahagia, mempengaruhi produktivitas dan kreativitas. Nah, bagaimana cara menciptakan bahagia? Sebenarnya rumusnya sederhana. Bahagia itu diciptakan, ya, tidak datang begitu saja. Ingat sekali, bahagia itu diciptakan, dan saya kira itu produk pikiran kita, bahagia itu, ya. Karena itu diciptakan, berarti yang bisa menciptakan itu diri kita dan pikiran kita. Contoh, hari ini saya sangat bahagia ketika bisa berada di tengah sawah ini, di bawah ini saung sawah ini, dan melihat aliran sungai. Nah, saya menciptakan kebahagiaan. Karenanya dengan bahagia itu saya menjadi produktif, menjadi semangat bekerja. Nah, ternyata rumus membuat bahagia itu sederhana. Karena kita diciptakan, oleh karena itu jangan membuat aturan yang banyak ataupun syarat yang banyak untuk sebuah kebahagiaan gitu. Jangan membuat hal-hal yang memang mudah menjadi rumit gitu ya. Kadang-kadang kita itu dunia terbalik, yang mudah dipersulit, yang sulit dipermudah gitu ya. Nah, artinya kalau kita bisa mudah, kenapa harus sulit teman-teman semuanya? Seperti kebahagiaan ini ya. Yang kedua, kenapa saya bahagia gitu? Saya bahagia melihat masih ada sawah di desa ini, dan akhirnya saya bisa bahagia juga, bisa menyehatkan mata, karena mata kita akan sehat ketika kita melihat yang hijau-hijau. Dan ini saya melihat yang hijau-hijau luar biasa. Nah, jadi rumus sederhana membuat sebuah kebahagiaan itu adalah jangan membuat syarat yang rumit untuk sebuah kebahagiaan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tolak ukur bahagia itu ya kita, ya.
bukan orang lain gitu. Jadi tolak ukurnya kalau kita pengen bahagia, jangan tolak ukur orang lain, ya diri kita sendirilah. Orang lain mungkin bahagia dengan kemewahan mereka, ya silahkan, tetapi tolak ukur bahagia kita ya dari kita, teman-teman. Oleh karena itu jangan selalu banyak melihat keluar, ya. Jadi lihatlah ke dalam diri kita, karena kadang-kadang kalau kita banyak melihat keluar, teman-teman semuanya, kita akhirnya lariin jadi tidak bersyukur, kemudian tidak bahagia. Nah, lihatlah ke dalam diri kita. Kalau kita sudah banyak melihat ke dalam, insya Allah pasti banyak bahagianya gitu. Jadi tolak ukur bahagia itu diri kita, bukan orang lain. Jadi standarnya gitu ya, bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Dan kenapa harus diri kita? Karena kita tahu kadar kebahagiaan kita tuh berapa begitu ya. Jadi kalau kadar orang lain harus 10 dulu baru bahagia, misalkan kalau kita 1 aja sudah bahagia gitu. Misal kalau orang lain baru bahagia kalau dia misalkan memiliki motor yang bagus misalkan, kalau Anda jangan ikut-ikutan begitu. Kayaknya jadilah diri Anda sendiri. Jadi kita bahagia standarnya bukan orang lain gitu ya. Nah, saya senang melihat para petani di sini, masyarakat yang saya melihat nampaknya mereka bahagia ya dengan jati diri dia sendiri gitu ya. Misal kita orang Sunda gitu ya, kita harus bahagia dengan budaya kita sendiri. Kita bahagia dengan handap asor, kita bahagia dengan ramah tamah begitu, dan kita bahagia juga dengan budaya saling gotong royong. Jadi sebetulnya sederhana teman-teman bahagia itu ya. Jadi yang kedua apa itu? Standar bahagia itu apa? Diri kita sendiri. Kuncinya jangan sering banyak lihat keluar. Lihatlah ke dalam gitu ya. Nah, yang ketiga, bagi umat Islam sejujurnya kebahagiaan itu harusnya bisa banyak melebihi umat-umat yang lain. Kebahagiaan kita beragama Islam seharusnya mampu melebihi kebahagiaan kita dalam hal yang lain gitu ya. Karena sudah ada jaminan bahwa Allah akan menurunkan kebahagiaan, keindahan atau ya bagi orang yang beriman gitu. Jadi bahagia kita itu tidak tidak seperti kebanyakan. Gening aya Mang Ngojay, sehat mah? Tanyarap deh emang teh? Oh gitu. Pada cek olong teh cenah. Tuh mang sekarang geus nyadap deui cenah. Abe lacan ka ditu ieu. Oh bi wae. Oke. Biasa nuju ngadamel video kangge di YouTube. Nah ini Mang Sumarna. Nah ini petani dulu saya suka beli gula. Nah sekarang apa itu? Ngaheurap ya, apa ya? Sukayaan gitu Mang laukna. Nuju ngaheurap guys. Nah, jadi kembali lagi ya, bahwa bagi umat Islam kebahagiaan itu harusnya bisa berkali lipat. Kenapa? Karena bahagia kita, saya tidak berbicara agama yang lain, saya berbicara agama saya sendiri. Bahagia kita itu abadi kalau kita mampu berjuang gitu dan bertahan dan memperjuangkannya. Kenapa abadi? Karena bayangkan teman-teman, kebahagiaan yang kita akan dapatkan kalau kita memang berjuang dengan benar dan mengikuti apa ajaran Nabi Muhammad, apa instruksinya, kita akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Nah, jadi teman-teman semuanya, sejujurnya ada nilai tambah yang luar biasa gitu ya. Yang bisa kita dapatkan, kebahagiaan bisa kita dapatkan. Oleh karena itu, mari kita mulai bahagia dengan tidak banyak membuat syarat dan dengan melihat diri kita sendiri. Dan kalau kita berislam dengan baik. Sekian saya dari saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.